Ini penjelasan untuk 70 minggu yang ada di dalam kitab Daniel 9 ayat 24. Jadi dasar untuk memahami mengenai 70 minggu Daniel ini adalah bahwa terbagi sebenarnya dari 70 ini terbagi menjadi 3 periode ya. 7 masa atau 7 minggu, 62 masa, 1 masa. Nah, 7 masa 7 kali 7, 62 kali 7, 1 kali 7. Oke. Totalnya seperti ini. 1 masa melambangkan tahun, ya, berarti ada yang 49 tahun, 434 tahun, 7 tahun. Nah, kunci untuk memahami lagi yang berikutnya adalah bahwa kita mengerti untuk masa yang pertama dan kedua, totalnya 483 tahun, dikalikan dengan 360 hari profetik ya. Ini nanti penjelasannya ada di Wahyu. Next dijelasin lagi. Totalnya adalah 173.880 hari. Dan ini sudah tergenapi. Kenapa kita tahu ini sudah tergenapi? Kita lihat lagi ayat yang ke-25. Di ayat ke-25-nya, maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali. Oke, ini tanda mulainya nih. Jadi masa tadi yang kebagi menjadi 3 periode, yang 7 masa pertama dimulainya waktu Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali. Perintah ini sebenarnya, terjemahnya agak salah. Sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja. Ini bicara masa yang keduanya, yang 62 masa. Nah, tadi kan terbagi menjadi 49 tahun dan 434 tahun. Itu harus diingat, ya. Lalu, nubuatan ini juga diberikan untuk siapa? Kita lihat lagi. 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu, which is Israel, dan atas kotamu yang kudus. Jadi nubuatan ini jelas khusus bangsa Israel, khusus mengenai Yerusalem. Oke? Nah, sekarang kita lihat lagi starting pointnya, yaitu Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali atas sebuah perintah. Apakah ada ini? Ada perintah dari Raja Artaxerxes atau Ahasiweros di tahun 457 sebelum Masehi. Lalu sampai kapan? Sampai datangnya seorang yang diurapi, seorang raja. Siapakah itu? Tuhan Yesus. Saat dia menunggangi keledai masuk ke kota Yerusalem, disambut bagaikan raja. Orang-orang melambaikan kan tuh pohon pucuk pohon palem. Ya. Gitu loh. Bagai penyambutan seorang raja. Nah, jarak dari keluarnya dekret Raja Ahasiweros di tahun 457 sebelum Masehi sampaikan masuknya Tuhan Yesus ke kota Yerusalem di hari Minggu dan disambut seperti seorang raja, itu tepat 173.880 hari. Nah, itulah yang dimaksudkan dengan sudah tergenapi. Nah, apabila kawan-kawan menghadapi orang-orang yang ateis ya, skeptis juga, gitu skeptis juga mengenai nubuatan ini nggak bisa disanggah kawan-kawan mengenai ini ya, nih perhitungan ini sampai ketemunya sekian hari itu, dimulai dari starting pointnya Yerusalem. Firman itu keluar. Ini sebenarnya perintah dibangun. Itu keluar bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali. Ini perintah diberikan oleh Raja Ahasiweros tahun 457 sebelum Masehi. Jadi di sini tuh dari starting point Raja Ahasiweros. Ya. Sampaikan
Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem. Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem. Ya. Nah, itu kalau dihitung adalah sekian. Tepat sekian. 173.880 hari. Dan mengenai ini pun ini tercatat di sejarah, kawan-kawan. Betul. Itulah makanya tidak bisa dibantah bahkan oleh orang ateis. Ya. Karena ini bukan cuma bicara catatan di Bible yang merupakan bahkan nubuat loh ya, bukan catatan loh. Nubuat dari seorang nabi. Tapi nubuatan ini penggenapannya tercatat dalam sejarah. Ya. Jadi tak bisa mereka membantah bahwa nubuatan para nabi ini tidak sesuai. Betul. Bahwa nubuatan yang tertera di dalam Bible itu tidak sesuai gitu ya. Dan nubuatan ini kan sudah tertulis sebelum ini tuh kan sudah tertulis sejak zaman para nabi sebelum Tuhan Yesus jadi manusia. Iya. Dan tergenapi gitu loh, tepat sampaikan ke hari-harinya, jumlah harinya. Jadi tak dapat lagi dibantah. Betul. Dengan cara apapun dan dengan teknik apapun pembantahannya